Nggak mau, udah nggak usah pembukaan ini ngobrol. Oh, Obrolan ngopi ini mah. ngopi. Obrolan ngopi ya Mas. Iya. Nah, rasanya serius soalnya. Asa dinas. Sehat, alhamdulillah. Terus sudah tersalah subuh, alhamdulillah. Syukur. Jadi Bapak sekarang mandi tobat udah berapa malam? Malam Tahu. Kamis 22 ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu. 24 ya, nah. 25. 25 ya. 25. Saya itu nggak ngitung. Karena apa? Kalau ngitung takutnya, kok masih jauh. Masih ya. Jadi biarin aja, cuma ujungnya saya udah kasih tanda nanti tanggal sekian saya habis. Selesai insya Allah. Amin. Sesuai aja. Ya namanya berjuang ya. Gitu. Ya, yang utamanya kan perjuangan ini perjuangan saya pribadi sendiri ini ingin membersihkan diri yang penuh dengan berlumur dosa. Iya. Gitu. Dosa yang paling besar kecil itu satu. Karena itu ajarannya lurus kan sangat beda. Saya punya teman itu, historinya itu dulu dia kungkung di kali, nggak tahu aliran apa itu. Sekali Rendem. Kungkung nggak tahu kenapa itu. Ngem di Ngeem, walungan. Kenapa ya, Mas? merendam. Ngem di walungan terus saum. Ada orang yang kungkung di kali itu ajaran apa? Itu biasanya itu yang Hujan. kalau bulan-bulan tertentu. Kungkung itu tujuannya untuk apa? Itu memudahkan, biasanya kalau orang rendem di kali itu memudahkan dia itu connect dengan bangsa gaib. Kenapa? Karena yang namanya jin itu kebanyakan kan hidupnya di tempat yang berhubungan dengan 3 alam. Tanah, air, udara. Nah, makanya orang tua dulu meyakini bahwa kerajaan-kerajaan jin itu ada di air ya. Yang paling nyaman itu dia itu hidup di daun teratai. Daun teratai kan akarnya ke tanah. Pohonnya kan di air. Dia daunnya itu kan menghadapnya ke atas. Sebelah yang belah bawahnya ke air. Sama bunganya itu ke atas. Jadi dikatakan bahwa disitulah singgasana kerajaan-kerajaan jin. Makanya kalau ada orang-orang yang kerasukan jin itu, biasanya orang tua dulu itu meyakini kayak kiai-kiai dulu ya, itu pakai daun teratai. Daun teratai digilas gitu, campur daun sirih. Daun apa? Sirih ya? Sirih. Sirih, daun sirih. Oh, itu 7 lembar di air pakai doa, dimandiin. Itu lari itu. Bacaannya ya ada juga gitu bacanya kayak Fatihah, ayat kursi itu dulu. Nah, ada yang kiai ulama yang cara pembersihan orang yang sudah kena guna-guna gitu kan. Dulu ada anak perempuan. Saya punya anak perempuan, tetangga di sana minta tolong bahwa anaknya itu benci sama mamahnya yang tadinya taat, bahasanya halus santun gitu kan. Tahu-tahu jadi benci sama mamahnya. Nah, gara-garanya dia kan artis, itu anak perempuannya artis. Artis udah terkenal nyanyi. Ada pennya gitu yang seneng sama dia, suka. Preman yang terminal lah, preman terminal di daerah. Kalau daerah mah boleh ya sebutkan di daerah itu sebelum Pangandaran gitu. Nah di situ Kalipucang. Ya, Nah, pokoknya kalau anak perempuan itu manggung, dia pasti hadir. Nah, dia ngomong sama anak perempuannya bahwa dia suka sama dia, diludahin itu si preman itu sama si artis itu diludahin. Ternyata ludahnya diambil sama anak preman itu. Tatoan itu kan anak preman. Diambil, mungkin dibawa ke orang tua yang namanya orang kidul lah gitu. Akhirnya si anak perempuan itu nggak bisa tidur, nyari-nyari itu laki-laki. Udah nyari-nyari laki-laki, nggak pulang sampai seminggu itu si artis itu. Karena sekolah masih SMA kelas 1. Nah, akhirnya kan bingung orang tuanya, anaknya nggak pulang-pulang, tahu-tahu ada di sana. Udah minta tolong sama mungkin kenalannya yang lebih senior.
tetap susah dinasihatin. Ya akhirnya kayak sama itu adik sepupu saya karena diminta tolong. Yang dulu yang kebetulan adik sepupu saya agak paham yang gitu-gitu gitu ya. Di syariatan pakai itu daun plate sama daun sereh gitu kan. Nah, pas anaknya pulang dimandiin. Ya memang kayaknya itu dikabul gitu kan, nyariatannya itu langsung nangis sama mamanya minta maaf. Wah gitu. Jadi yang tadinya ngejar laki-laki itu jadi balik lagi, benci lagi sama laki-laki itu. Nah seperti itulah. Pelet berarti dipelet ya. Dipelet, kayak orang dua dulu pelet. Bisa langsung mandi ya. Bisa. Kalau itu di atasnya pelet. Itu jenis Itu namanya diruncang kalau bahasa Indonesia. Oh ada ya, Diruncang. dirucang, Dibingungkan. Oh, dibingungkan. Beda. dibalikin hatinya gitu. Kalau pelet itu hanya sebatas mengikat. itu berarti. Kalau runcang itu sama dengan teluh santet. Diambil hatinya Ya. berarti. Jadi biar otaknya memorinya hilang. Oh, udah didoktrin lah kayak bahasa sekarang doktrin. Kalau di bahasa kita itu semuanya mungkin diambil itu. Nah itu kisahnya begitu. Ya memang dunia gaib itu macam-macam lah, nyata ada gitu kan, ada faktanya seperti itu. Ya untuk Mas Slamet itu om itu hanya untuk apa Mas? Dulu saya tuh nggak tahu ya, tinggal menurut aja dulu. Wah, nanya ini untuk apa dan apa. Kalau mandi aja. Untuk apa? Saya nggak nanya kegunaannya untuk apa dan apa. Nanya. Lalu kok ngomong. Dulu kalau nanya tuh masih ada rasa takut, nggak enak. Ya, gitu. Sama dulu disuruh pasti kan orang tua kan pasti baik lah gitu kan. Ya, hasilnya kan? Kalau hasilnya sih Ya ada mungkin tapi nggak kerasa. Kalau mungkin nggak kerasa. namanya itu tidak asal usulnya nggak tahu. Bentar itu bang. Dan mungkin bukan dari Rasul bisa jadi gitu. Kan kita nggak tahu. Mungkin ada dari Rasulnya, mungkin ada, mungkin nggak ada. Itu. Tapi selama ini Mas Slamet mungkin seperti itu keadaannya. Apa itu yang membuat Mas Slamet jadi mediator? Langsung lost doll. Ya setelah ini masuk TKN gitu kan. Ya, Selama pengalaman hidup sebenarnya jadi saya mediator. kalau religi itu sudah kecil suka. Benar. Kecil suka. Terus masalah gangguan saya suka. Cuman emang dulu nyari untuk siapa ya yang tak yang Dulu pernah belajar ilmu apa sih Kang? Pelet pernah? kalau pelet sih Iya. banyak Umpan nggak? ya. Enggak. Biasanya zaman masih muda, masih gitu. sendiri dulu. Gadis yang saya Senengin. sukai itu Pasti mau. udah di tangan saya tuh. Saya gede banget itu. Yakin kena. Kenapa? Alhamdulillah. Walaupun cantik juga kena gitu. Ya, itu mama ada tuh cewek cantik rebutan cowok, saya nakal berakal berlelet pernah image jelek itu kondisi keluarga religius banget lah. Saya nggak pernah kepikiran apa ya. Pas puasa saya sering kita darusan musola aktif lah selama puasa lah. Tuh cewek tuh itu salam era awal 2000 kan salam kan buat si dia itu kan kayak sekarang kan WA duluan gitu. Salam dari dia. Wah itu namanya. Wah itu saya harus beli parfum ini. Salam dari dia. Tapi pakai ilmu itu. Nah, itu enggak yakin aja. Yakin karena mungkin sudah punya pegangan itu dulu kan. Yakin lah. Pokoknya saya udah dulu kalau ini saya gagal baru saya action nih. Aku mau pelet. Enggak, parfum biasa lah, guys, bila apalah gitu. Cantik ini saya sebagai parfum ini, ya, itu kan parfum baru gitu. Itu pengalaman dulu saya banyak kalau pegangan
Oh, pengasihan. Punya lah dulu. Ya dari namanya apa tuh bang? Bulu berindu. Berindu. keris orang kan udah Kalau keris itu dulu buat kebang. bukan nggak tadi. Ya ada pengalaman di Banjarnegara. Dulu saya di sekitar daerah, saya ngapel digebukin tuh. Apa? Alhamdulillah ya. Banyak. Enggak. Oh enggak. Banyak. Saya bingung tuh. Tapi sekarang itu efeknya Ya. udah dibersihin semua. Alhamdulillah setelah di perjalanan rangkaian setelah berumah tangga Sampai keren gini kan udah bersih. Udah habis, udah diisap saya terus. menemukan yang selama ini saya cari selama ini kayak gitu. Tapi dulu itu waktu coba saya punya barang itu, tapi saya itu baru sekali itu saya baru merasakan gitu loh Pak. Jadi saya tuh punya aja udah gitu. Karena dulu kan jangan lah fokusnya cewek kan, nggak pernah yang neko-neko kan, cewek aja lo targetnya gitu kan. Tapi bener itu Pak, pengalaman ngapel ke cewek, ceweknya udah tunangan itu Pak, saya nekat. Rebut berarti. Mm-mm. Astagfirullah. Tuh, saya bilang, Yang penting suka aja dulu. saya udah tunangan, saya bilang kalau jalur ini belum melengkung, saya nggak akan mundur. Yang penting saya datang ke rumahnya dulu, saya bilang. Luar biasa. Berani. Hmm. Yang penting saya niatnya bener, malah berani. Karena belum ada janur kuning melengkung, belum bener, punya datang siapa-siapa tuh, gitu. Datang itu Pak, datang ke Banjarnegara tuh jam 12 siang tuh saya digebukin, bet. Bangun, sampai bangun semua Pak. Oh, sempat digebukin juga. Orang saya aja aku dijukin jawabin kok. Baru 20 orang kok saya bangun sih. Apa tadi? Berani-beraninya. Saya bilang, sambil itu yang buku-bukunya bengong. Saya bilang, ini tunggu saya tuh sifat merasanya. Ayo pukul lagi, saya gitu tuh Pak. Bener. Baru saya tuh megang. Oh enggak. Apa? Baru tuh sifat merasanya muncul tuh. Ayo pukul lagi, saya gitu loh Pak. Pede banget saya tuh. Ceweknya tuh nangis, ceweknya nangis. Oh, tolong. Saya santainya itu. Gue lagi nggak? Malamnya saya tuh samperin 4 orang. Enakan ngerokok ngopi dari belakang tuh ceplok. Nengok dari situ ceplok. Nah, apalagi saya berdiri. Dia kelaparan aja yuk. Saya bilang gitu. Mereka kabur. Saya bilang aja kelaparan aja yuk. Jadi rumah orang. Nggak rusak saya yang rugi, nggak dirugi. Saya mesti tamu ke lapangan. Kita ngerepotin orang lain kayak gitu kan. Kabur. Lo berani berarti ya? Enggak. Besoknya ketemu di tukang bakso. Ya udah, levelnya udah level mulai nakal tuh. Gantian saya action tukang bakso. Ketemu tuh bener. Ya kan di situ ada satu orang yang ikut parkir. Nggak saya bayar. Saya ngajak. Bayar Mas. Pancing. Enggak. Bayar lah. Kamu mau bayar, kamu siapa? Saya gituin loh. Saya gitu loh Pak. Preman. Enggak, saya bilang. Preman aja sekarang yuk. Beresin semalam saya gituin langsung tuh. Langsung dia calon temannya ikut malam berani berani temannya bilang gitu dia ngejawab saya dengerin tuh dan itu injek sini di gantian nih saya action saya udah pas sendal itu Bang action kayak nih gantian saya nih wah nggak dibukin action kayak nih bisa saya pulang malam ini saya action nih bener itu Gimana sih Mas? enggak lah karena nyanggung berani mama Mas saya bilang tuh dulu zaman Mana mana masih dan baris? ya Aku gimana Mas? ya emang kita kan enggak semata kita harus action ya itu pertama nggak merasa punya itu Pak Biasanya kan kalau udah ini udah siap. Siap. Kalau yang ditantang rata-rata belum siap. belum itu kan spontanitas Termasuk ini awalnya kan digebukin karena belum siap. Tahu itu mah kan udah persiapan. bener Pak emang saya Banyakan orang. bawaan saya itu Pak bawa di dompet kan ingat banget pesennya tuh kalau mau pergi nih dibawa nih bawa jaga-jaga ingat banget saya hujan gitu Cimat. ya itu tadi Om Asyik. keris itu tuh yang ini kuningan Tapi itu hodam-hodamnya belum sempat minta upah itu. Barang-barang itu dulu. ya mungkin saya nggak tahu juga Enggak waktu awal medium gitu kan. Mungkin udah Pak. Serempatinya kan disedot. mungkin Makanya badannya kurus kayak gitu. dulu itu lama loh Pak harus nggak makan sih saya nggak makan daging itu 1 tahun tuh pengalaman tahun 2000 Tirakat lah kalau orangnya. 2001 tuh nggak salah
Ya sama tirakat Pak. Tapi rata-rata kebanyakan anak muda itu begitu. Saya juga nggak makan daging itu, makan Jadi tempe. senang Tahu dengan itu Pak. Nasi ilmu-ilmu. putih udah selama 1 tahun. Jadi pengalaman saya punya duit kerja keras, tapi saya mau makan enak itu bendur itu loh. Sampai saya tuh ngomong ke yang ngasih itu, ini sampai kapan nih? Saya bilang setahun, tahun. Sekarang udah bulan berapa? Wah saya nggak ngitung bulan. Nah, dia ingat dulu mungkin kadang segini, harus sekian bulan. Ya udah. Harus di-upgrade lagi gitu. Iya kan, punya duit, makan di warung, bayarin teman, makan anak, yang bayarin makan tahu tempe kering kan, Nah. ada sayurnya nggak boleh, kan lama-lama gini, yang saya bayarin makannya enak lagi. Saya belum bener datang ke rumah orang itu yang ngasih tuh, main ke sana, samperin, saya ngomong. Tapi ya emang saya nggak nanya itu buat apa saya nggak nanya. Sebenarnya rasain pas saya 2009 itu main negara itu baru Mbak, lepet. ternyata ini tuh kegunaannya tuh Nah, barang. ini saya mau tanya sama Sang Febri, awal mula masuk sampai sukses sekarang itu awalnya dari mana? Apa kamu itu ada cerita ketraumaan atau sedih atau tentang apa? Sampai di jalur seperti ini. Nah, sampai jalur seperti ini, sukses di YouTube, sukses di Amaliahnya. Tapi saya dengar cerita dulu pernah macam-macam juga beliau ini, makan kapsul atau apa. Betul. Akhirnya dia lari ke suatu tempat, ketemu dengan tetangganya, Iya. terus diobatin, disyariatin. Sampai sekarang dia sampai sukses YouTube, sukses Amaliahnya. Ya dikasih jalan sama Allah lah untuk Ya, kehidupan. kehidupan. Silakan diceritakan Ceritakan itu Mas Tevi awal mula pengen mendengar. sejarah. Mungkin kan dalam pikirannya dulu nggak kepikiran sampai begini Iya ya. enggak Pak, malah sesek dia malah. Kayak kerja apa, cari makan di mana lu. Kalau anak saya suka gitu, Tahu-tahu Amalia aja gitu. mang sesek mang, Nah ini gimana sejarahnya ini dari Oh, budget itu berceloteh aja. Berbagi pengalaman. bisa sampai sukses gini? Ya kan. Ada Dulu kan saya sekolah SD di desa saya. SMP-nya di Kutoarjo, SMK-nya di YPP Purworejo. Nah setelah itu saya merantau. Merantau itu ngambil jurusan kuliah S1, S2, ilmu komunikasi, S1-nya IT. Nah, setelah lulus, saya kerja tuh nggak dapat pekerjaan tetap gitu loh. Akhirnya saya pulang kampung akhirnya apa? Kerja di mana? Salon. Di Magelang dulu, nah itu juga. Oh, Habis itu kerja. sempat kerja di salon, Pertama di IT dulu di tapi nggak sampai halal gitu. enggak lah. Habis itu saya kerja di salon. Salon. Habis itu ya sekarang sampai sekarang ini. oh. Itu. Pengalaman spiritual Nah, itu doa yang penting ada nggak tuh Mas? setelah dari Saya kan salon itu. ada istilah Oh ya ini minum kapsul. saya belum nanya nih, Mas Mamat. Sekarang keberaniannya masih seperti dulu nggak? Ya tidak lah. Kenapa? Sekarang nggak berani. Takut. Kenapa Mas Mamat? Takut. Ya kan sekarang Kan sekarang kan powernya lebih besar. Ah. Nggak seperti dulu ecek-ecek. Dulu kan jin. Sekarang kan beda. kalau dulu kan punya itu yang mendorong. Kalau sekarang kan lebih berhati-hati. Lebih tawadu. Coba untuk menghindari hal-hal yang seperti tadi menyakiti orang seperti itu kan. Kita hati dulu kan. Oh iya nih saya dengar kabar nih Mang Yogi dari kecil suka belajar ilmu nih. Mas juga ya? Kayaknya udah diceritakan itu. Belum. Tadi itu yang kapsul itu saya itu belum cerita. itu biar sakit apa dulu itu Mas? Komen kapsul apa itu Mas? Itu kan kapsul di apotek banyak buat kapsul itu. Oh, itu banyak. Tapi kok penyebabnya seperti itu gitu akibatnya. Ya, kalau berharap Mang mungkin itu cerita. Silakan gitu. Ya, itu kan di sini. Saya dengar kabar kan di dulu sering belajar keilmuan ya.
belum sekarang ini? Enggak, saya mah nggak sering belajar. Cuman belajar aja gitu. Pernah gitu, Oh, pernah muda. Tapi kan ini lurusnya banyak tuh programnya. kalau saya memang jalurnya nggak pernah ke orang lain gitu. Kalau dapat apa amalan, zikir itu, ya bukan dari orang lain, dari keluarga aja gitu. Dari bapak ya. Kalau dari bapak itu sholawat. Terus kalau Bismillah itu dari paman gitu, orang Banten itu. Dari paman. Ya, biasa kalau mau puasa kalau mau amaliyah tingkatan, ada puasanya juga. Oh, ada tuh. Ada. Nih puasa 40 hari gitu. Tapi kamu nggak usah jalanin 40 hari. Ambil harinya aja. Bersyarat ya, Pak? Dari Selasa Kliwon ya, Rabu manis, Jumat Kamis, Kamis. Nah itu jadi itu hitungannya nafsunya jatuhnya 40. Nah, tentunya 40 itu. Nah, Malam itu. Malah terakhir zikir gitu. Zikirnya ada tingkatan. Ada 111, 1111, terus 4444, 7777 atau 7786 atau 7768 sama. Nah terakhir itu harus bisa sampai ke tingkatan terakhir itu 11.111. Nah itu udah selesai itu. Baru separuhnya aja itu kan baru 7.768. Kalau lagi zikir ini udah terasa nggak nempel di lantai itu udah berdiri. Nah bahkan sebelum sampai ke 7.700 setelah 4.444 saya coba habis zikir itu malam-malam, ya Allah saya pengen tahu jurus gimana itu gimana. Langsung berdiri saya tuh kayak ada yang bawa gerak aja gitu. Wih, keren. Lucu, saya tuh sampai kayak orang gila ketawa, saya tuh ketawa malam-malam. Tapi ada senang nggak, ada gimana gitu, bingung. Apa benar saya ini kok gerakan saya gitu? Benar itu. Nggak udah, ya Allah, udah cukup, duduk lagi. Gitu. Para seumur-umur kan nggak pernah belajar silat Cimande gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi itu kata paman saya, kalau kamu bisa selesai sampai 11.111, apa yang kamu ucapkan terjadi. Kalau sama orang lumpuh, berdiri, nggak pernah. Sampai sempat hanya 7.768. Nah itu yang udah kalau lagi zikir kayak terasa naik ke atas itu. Kayak terbang gitu ya. Ya, kayak melayang gitu. Nah, cuman dari sejak itu saya nggak boleh ngomong sembarangan. Gue takut jadi kenyataan gitu. Memang sering kenyataan. Biasanya Ada tetangga di sini nih, udah di sini saya. Pinjam motornya mau kemana? Mau ke Cibenzer kan ke barat arahnya. Oh silakan. Tapi jangan terus kemana-mana. Kalau udah ya pulang ya. Tahu-tahu ada orang nyusul. Itu ada yang jatuh naik motor. Nah, motornya udah nggak bisa jalan kan gini bannya, orangnya juga nggak bisa berdiri, digotong. Anehnya kan arahnya ke timur, dia bukan ke barat. Oh kamu kan tadi bilangnya mau ke barat, ini kenapa ke timur? Iya ini mau ngantar temen katanya gitu. Makanya nggak usah, kalau nggak disuruh harus izin dulu, kalau nggak izin dulu ya begini. Kalau dulu kan saya hampir seminggu sekali itu ke Bandung, tugas kantor gitu. Saya rumah kontrakan sama kendaraan kan ada 3, kadang 4 motor itu di rumah. Sak kunci motornya, sak kunci rumah nih saya titip. Kunci rumah pagi-pagi bersihin. Saya acara di Bandung 3 hari. Kamu kalau mau kemana-mana telepon nih HP-nya, dikasih pegang HP juga. Nah tahu-tahu baru 2 hari ada telepon. Enggak. Saya kecelakaan jatuh di motor. Emang kamu dari mana? Karena main dari temen. Nah kenapa nggak bilang? Kan pesannya kalau mau kemana-mana silahkan motor pakai aja, tapi izin dulu gitu. Nah sekali motornya hancur, orangnya juga ya sakit lah, namanya jatuh. Sekali. Berikutnya bulan-bulan berikutnya
Saya selalu pesannya begitu. Kalau mau pakai motor, bilang dulu mau kemana-kemana, ya. Tahu-tahu pakai lagi, jatuh lagi gitu. Nah, sejak itu udah nggak, jarang saya kasih pesan-pesan sama orang, diem aja. Ternyata Takutnya kayak gitu. itu gua udah lalu ya. Hmm. Iblis itu udah levelnya itu. Untuk bangunan nih, ada pengalaman spiritual nggak dari kecil? Wah banyak. Ceritakan aja nggak apa-apa. Ya kalau disimpulkan saya itu hanya belajar Bismillah aja. Yang belum tuntas. Benar Pak. Saya tuh dari kecil tuh belajar Bismillah tapi belum tuntas. Dan saya dikasih jimat sama orang tua, sama kakek, saya dibimbing sama kakek. Jimatnya itu satu, kalau mau melangkah keluar dari rumah tidak boleh punya niat jahat sama siapapun. Itu jimatnya. Jadi selalu dia bilang insya Allah kemana kamu pergi akan selamat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Makanya satu merantau dari tahun 84 ya, dari ujung timur Indonesia dan mulai Merauke, Jayapura, Kabiak, Wamena, Kabupaten Asmat, terakhir Kabupaten Duga, sampai Kalimantan Timur, Selatan, Tengah, Barat enggak, Pontianak belum. Cuma kalau Sumatera ya, Medan, terus sampai pulau terluar bagian barat, saya udah keliling. Alhamdulillah pulang pun saya selalu bukan meninggalkan musuh. Banyak saudara ya. Banyak saudara. Itu pun saya menjalankan apa yang diamanahkan sama kakek saya. Itu tetap saya merasa jauh. Bahwa ternyata Bismillah saya itu belum sampai di mungkin seperempatnya juga belum. Itu tak terasa dari dalam. Baru saya kapan, sampai makanya adanya dengan ya qadarullah ya saya bertemu ya yang tadinya saya tinggal di Bandung tahun 2005 saya pindah ke Banjar, bertemu dengan Pak Didin, bahkan bertetangga dengan Pak Didin. Pak Didin ada apa mungkin dengan majelis ini ya waktu saya ini. Itu pun saya nggak langsung tertarik, ya kan? Ya karena saya situasi pekerjaan beban saya berat. Ya, saya megang tanggung jawab yang sangat berat ya di lapangan, resiko segala macam, nyawa orang. Jadi, Pak Didin saya lihat di sini apa rutin gasar, mungkin saya gasar. Akhirnya saya sendiri terikut, mungkin ya hidayah lah gitu ya. Kalau bilang mungkin bisa dikatakan hidayah atau taruh bagaimana. Akhirnya saya ingin gabung sehingga saya sendiri sekarang menjalankan ilmu taubat ini. Siapa tahu apa yang dipertanyakan di dalam hati saya. Saya bisa mengukur Bismillah saya sudah sampai di mana. Gitu. Mudah-mudahan izin Allah saya dengan apa majelis sahur saya ini saya bisa, kalau saya suatu saat pokoknya saya ingin sih panjang umur. Amin. Nah, dalam panjang umur ini saya kembali itu nanti ke apa yang selalu orang berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya akan kembali ke sana, saya ingin ke sana. Itu jangan sampai inna lillahi wa inna ilaihi maksud lampu ke pohon gitu. Jangan sampai salah pulang ya Pak. Salah pulang langsung ke batu. Inna lillahi wa inna ilaihi langsung ke pohon beringin. Alhamdulillah enggak mau. Siapapun saya pikir enggak mau lah ya. Iya. Gitu. Bapak kita yang pertama sama ibu kita yang pertama kan asalnya dari sana. Nah, gitu ya. Gitu makanya Pulang harus ke sana. kalau pengalaman saya spiritual saya itu yang bisa nggak kemana-mana, walaupun mungkin ada yang dari samping dari kiri kanan itu semuanya jalurnya Perjalanan hidup Pak. perjalanan hidup saya ini saya nggak berguru dari kakek saya, kakek sendiri ya, kakek kandung bukan alhamdulillah juga kalau saya apa namanya saya jalani itu
masuk lah. Habis. Lah yang aneh-aneh nggak keluar. Itu yang dipesan jimat yang sampai sekarang yang belum perasaan saya belum nyampe, masih jauh dikasih jimat sama kakek saya itu. Oh ya itu yang ditanam di depan rumah rencana mau dibongkar nggak? Buka, rencana buka. Karena itu sarang kan ditarik sekali pun kalau sarangnya masih ada masuk terus. Nah itu kan riwayatnya gini. Saya Wah, ya. pernah di suatu tempat, nggak di perusahaan ini ya. Saya waktu itu mungkin sudah lagi resign dari satu perusahaan. Oh, Saya masuk di satu daerah. so. Nah ada salah satu tokoh ya yang Iya, kalau rokona. berkaitan dengan pendapatan Pemilihan. pengadaan proyek. Dia bilang sama saya, ini kan ada proyek, tolong usung temui namanya Pak X ya, orang pemerintahannya. Nah, jadi ternyata proyek itu, paket itu ada orang juga yang mau kan banyak. Saya lah. Bersaing. Nah, jadi pas kejadiannya itu katanya nih persaingan mungkin. Jadi si Bapak X ini yang orang pemerintahan ini disantap lah. Pas lagi makan jam 12:30 dia langsung mati mendadak. Pak, itu daerah kampung saya itu, saya nggak akan sebut namanya. Saya di sini saat tabrakan. Dahsyat. Tabrakan di dekat terminal sebelum stasiun Banjar. Tabrakan sampai ini, Patah. enggak Pak, mau melepas. Ini yang patah nih, ini kelingking ini yang patah. Oh ini lepas nggak gejeli gitu. Lepas nih, ini ke sini. Akhirnya saya di bengkel tulang sudah nari. Nah, saya di sini, saya dikasih haji dari Pak Haji itu daun kelor. Pohon apa? Dari teman saya. Dari teman Pak Haji ini, teman Pak Didin. Tanam, maksudnya kenapa? Tujuannya itu daun kelor itu kan bagus tuh obat tuh. Ya, untuk nanti kalau ini di sayur apa tapi dengan kejadian itu pohon kelor mati juga sekaligus pas satu mati Kering ngomong. kering. Ya mungkin dari pengaruh santet itu ya. Nah, dari kejadian itu saya bertanya nih, siapa nih untuk pencegahan apa segala macam. Saya khawatir karena kan ilmu setan kayak gitu kan Ya. jangan ngantem ke saya takut ke keluarga. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang dari orang Tasik ya. Dia anak buah saya tapi dia ininya kuat lah gitu ya. Ilmuannya. Ilmuannya kuat. Kadang-kadang menyuruh orang juga. Nah, dia sendiri berasa tanya, saya bilang gini. Udah Pak, cari namanya bambu kuning. Oh betul. Bukan ampel koneng tuh. Apel. Kalau bambu itu kan begini ya. Bambu yang warna kuning yang ada jalurnya hijau. Garis hijau. Nah, dia yang nyari itu harus digimanain. Karena angkatan depan tujuannya untuk membentengi keluarga. Jadi pada saat itu saya nggak berpikir apakah itu syirik ke apa itu gimana kah. Jangan berpikir yang intinya saya ingin selamat keluarga. Makanya saya tanam itu sampai sekarang. Dan sekarang misalnya kalau itu bermasalah ya saya cabut. Ya ujung-ujungnya Pak kalau bangsa gaib yang sudah pernah kita minta bantuannya, dia kan udah kerja, itu suatu saat minta upah gitu. Nah itu biasanya minta upahnya ya yang gunainnya kan bapak. Nah itu minta upahnya sama bapak sampai ke keluarga semua, anak cucu semua dimintain upah. Itu yang saya khawatirkan. Kemarin kan sudah kebuka lah ya waktu mendemisasi bahwa ternyata ada barang yang ditanam betul ada. Harus kelihatan ya Mas. Dan karena saya ya segitu. Ya kelihatan kalau dari mediumisasi mediator melihat ada barang di situ. Ada. Gitu istri saya kaget. Si ibu kan nggak tahu dulu Nggak tahu, bapak ya. nanam itu mungkin ya. Nggak tahu apa waktu nanamnya. Padahal tujuan saya nanam itu ya untuk keluarga, untuk jaga. Malah tahuan Mas Slamet ya. Yang tahu mah di medium. Apa itu istri saya kaget. Ya. Jadi itulah ceritanya. Kenapa saya tanam itu? Bukan saya nggak percaya dengan sama Allah takdir dan qadar.
apa tuh dengan keimanan. Tapi yang namanya saya manusia biasa ya, perasaan was-was, perasaan takut, perasaan ingin melindungi keluarga kan wajar gitu. Walaupun saya melangkah salah nih. Sekarang kan saya tahu melangkah salah gitu. Padahal kan yang punya mati itu semuanya kan Tuhan ya Allah gitu. Dan nanti mungkin entah lusa atau besok saya bongkar. Saya lagi mikir sebelah mana nih gitu. Lama-lama kan. Jangan lama-lama. Ya, Semakin lama semakin banyak numpuk. Besok nih kalau udah dikeluarin, mau dikeluarin siram jam-jam dulu kan. Iya. Angkot, tarik, ambil, bakar. Kalau buang ke sungai Citarum ya. Pastikan semua potongan bambunya itu Jangan ada yang tersisa. bisa hilang semua. Habis itu disiram lagi jam-jam, Baru timbun. nah, baru timbul lagi. Ya kalau bisa sekarang. Kalau bisa mumpung sekarang. selamat. Kalau ada orang yang mau bongkar, Tenang dibantuin. nanti dibantuin. Gitu. Jadi nanti apa? Medium lagi dicek masih ada nggak? Nah, itu. Kalau dibongkar sekarang kan nanti bisa diperiksa. Kelihatan. Ada sisanya nggak? Bapak kira-kira di sebelah mana? Oh, itu yang lupa. Tapi di depan aja dekat Apakah lantai. ada di bawah tembok, di bawah yang sudah kecor itu kan saya bangun rumah ini lama nih. Berapa Tapi tahun di depan ini jelas. depan. Di luar Jelas. tembok luar rumah. Nah, nggak tahu di pas di carport lagi di apa namanya tempat masuk yang ada tegelnya, apakah pas yang di luar? Agak pinggir. Wah ya lama. Sehari. Ya, makanya biarin aja nanti. Kalau langsung tahu titiknya, mending ya. Kalau ternyata geser lagi semua. geser lagi. Nah itu Ditoong. Terong. Saya suka diintip. Udah nggak mau dia ngintip sekarang. Salah percuma nanti. Bapak kudu ngalamun heula. Ya Yang bayang Oh, tuh. itu tanam siapa aja? saya aja. Toh, Iya. yang orang kasih itu nggak tahu. Enggak. Kalau tahu, jadi tanya mungkin dia ingat kok. Enggak. Saya sendirian. Saya Berapa tahun yang lalu kan? 2006 apa 2005? Enggak. Oh, udah kesini, udah kenal Pak Ustadz kan daun kelor itu. Baru berarti ya? Iya, udah kenal Pak Ustadz. Tahun berapa? Ya sekitar tahun 2019. Wah, aku lupa kan? Benar-benar lupa nggak ingat. Saya lupanya ini kan baru nih masang Karena masang ini bajering. ketemu Pak Ustadz itu tahun 2019 ini. Masang bajering ini saya lupa ini. Dulu kan saya nggak akan sampai keluar waktu penilaian. Zaman itu kan Roh Sukmanya juga udah pada kemana ini, makanya cepat lupa. Lupa. Itu Apa Pak, mana. biasanya ciri yang Roh Sukmanya udah ada yang ngambil. Bisa jadi ya kan dipinta upah itu ya sama gaib-gaib itu. Cepat lupa. Terus apa itu? Kalau apa-apa nggak cepat paham gitu kan. Kalau belajar keilmuan itu biasanya telat gitu. Kalau belajar yang ilmu yang positif gitu kan. Di antaranya sih cepat lupa gitu. Kamu bisa ngecek mungkin posisinya di mana? Kan nggak boleh ngeliat. Kan gampang Pak Unang udah. Oh di sini. Kalau Pak Unang belum nyaman nggak bisa. Tapi itu udah sempat ngambil ya. Udah sempat ngambil ya. Kodamnya ketarik, itu ada nanti Enggak, masuk lagi. belum. Maksudnya udah sempat minta upah gitu. Ngambil rusuk Pak. Berarti ini gerbang Pak. Gerbang Bapak. Ini temokan Pak. Iya. Tempat keluar masuk motor itu. Yang jelas sebelah kanan. Cuma waktu itu kan ini kan tembokan ini dibuatnya setelah penilaian rumah. Waktu buat rumah sehat kan belum Dipasang. ada pasang baju, belum ada ini tembokan itu, cuma baru ada jalan Buat lewatannya. untuk lewat motoran Keluar masuk. selebar itu. Nah sekarang kan udah lebar tuh. Apakah posisinya Ketutup saat pelebaran. pelebaran? Nah, Nah itu apakah masih jauh. masih jauh? Jadi harus pelan-pelan. Ya kamu harus berjuang gitu. Ya itu. Kalau ternyata gali berdua di situ ya. Itu kan tembok ke tengah-tengah dulu Pak. Jadi ngelebar sini. Kan dulu sebesar Jalan, ini. ya. Nah, Kalau terus dicek sekarang kan jadi gini. Ya betul.
Nah, kemungkinan ini secara Kalau pinggir logika. jalan yang lama, Berarti di sini, Pak. pinggir jalan yang lama. Iya, di bawah tembok ini. Kemungkinan di bawah tembok. Maksud saya rencana saya gali dulu yang di luar tembok yang sekarang. Nah, sampai Pak Ini, geser ke sini, nggak ketemu di situ, geser ke sini, Nah, kalau di sini sudah tidak ada, yakin berarti di sini Di tengah. di tengah. geser sedikit aja gitu. Ambil satu tehel. Nah, gitu. Gali. Enggak dulu. Berapa sih nih jalannya? Ya pun segini nih. Buat cetek ya. Ada. Kelihatan. Itu dibungkus plastik kan? Enggak. Terbuka aja. Enggak busuk ya, Bang? Bukan Bambu tuh kalau nggak bambu jadi gitu kuat. maksudnya. Enggak busuk bambunya ya? Enggak, kalau bambu bisa Bambu mah jadi di kuat, tanah mah. kadang bisa jadi. Bambu ya? Heeh. Itu lihat. Tapi itu kan udah ketutup tembok. Jadi susah keluar itunya, Harus ya. tunasnya. Biasanya kalau nongol aja tunasnya itu. suka kalau miring Jadi. Bapak. Miring taruhnya. Sangnya miring. Oh, ditidurkan dia. Ke arah tidur. Dia enggak miring gini. Ke arah Selatan. Selatan. Iya. Kayak orang mati itu. Enggak dimiringkan gini. Enggak begini. Begitu. Jadi, Karena memang arahan dari jadi supaya melenceng Pak itu teh sebenarnya. kayak Melenceng, jadi tembakan teh melenceng. Itu mantul. lima ribu. Kalau gini kan celok gitu. Kalau gini kan celok sayang. Mungkin. Ternyata kalem banget melenceng. Kata si Bapak. Iya, gini. Nah, ini nih. Hmm. Paling 40 derajat lah. Yang ada kita. Jadi tidak tegak lurus lah, tidak begini, tidak Jadi begini. 30 cm. Tapi miring. Tapi ya cuma langsung gitu. Ya, Nggak bisa. pertamanya yang kayak Islam gitu. Nggak bisa, soalnya power kita lain. Itu kan harus rogo sukmo, bukan ini lagi, goib. Kalau suruh Jaksa. ya, Nah, rogo sukmo bisa diambil langsung rogo sukmo. nggak bisa kalau semua pertamanya apa yang bisa diambil. Bisa langsung diambil rogo sukmo. Kalau semua itu Ini buktinya melipat bumi. Si Ujang kalau dulu tuh, yang saya ceritain itu, anak paman saya itu. Pesantren ceritanya, minta tolong. Miring, Pak. Cok. Jadi di pesantren itu udah hampir bubar, santrinya pada kabur. Di daerah Banyarsari lah sana. Pas kita main di sana, bapak mah pantes santrinya kabur. Iya Pak, itu gara-garanya jadi penyakitan. Santri itu budung. Jadi borok tuh banyak. Kemudian Santri borok. pada pergi, santri itu ditarik sama orang tuanya, kalau pada sakit semua di situ. Nah, pas dilihat ke sana, ini katanya di dalam sumur ada yang masukin apa gitu kan, benda. Ya, terus akhirnya dikuras sumurnya. Dia memang benar, ada ikatan rambut itu. Rambut udah dibungkus sama kain putih itu, boy. Ditanam di Lain bawah. kapan? Udah diambil itu. Ini Pak katanya sekeliling juga ada. Siapa yang bawa cangkul? Nah, si Ujang nunjukin, sini gali. Gali Mas, pojok. Ada. Jangan orangnya. Sekarang di Banten. Ada saya. Saya pun kan video call kalau ngecek. Tahu lagi posisi di mana guys sekarang. Nah, dia tuh sekarang tuh sering keluar kota. Kadang ada di Istrinya nikah sana. nikah sama orang Medan. Ini dulu yang bangun rumah ini. Keramik mah tembok biasa. Keramik. Granit malah. Wah, lebar. Padahal di handap nyongkel. Ini tetek gerak. Aing luas semua. Oh, gerinda makanya proses. Sebelah dulu. Berarti 20 cm kampung koronanya. Ya. 20 cm tengah. Ayo pas motor. Saya tuh udah nunggu dia mau dibersihin gitu. Karena sama dengan saya gitu. Dia juga dulunya ikut saya ngajarin. Gini kamu harus gini kamu. Anaknya yang suka mabok gitu dulunya. Sibuk. Main gitar gini. Dan berangkat. Siap. Siapa komandan gitu. Kemandin cewek. Saya komandan. Paling dia Mas.
Nah, itu bakal Lewat. Nah. Wah, mau manggil. wah ruas Enggak. Mungkin sampai ini aja mau puasanya ya. Podcastnya sampai sini aja dalam. Oh iya. udah aja lah. Dia mah Indonesia Raya. Ini Dari sana ya, mau jam mah. mau jangan. Aktifnya kalau dia lagi mood pengen aktif aktif. Kebaca lah gue manggil gitu. Yang mau main ini. Sombong. Udah baca mau gimana? Di sejarahnya nggak mau di